Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala karena telah memberikan rahmat kepada kita semua. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nur Atika yang akan bertugas sebagai moderator dalam diskusi kali ini. Saya di sini bersama dengan kelompok saya, yaitu saya Selvira Ardina. Saya Siti Muli Ani. Kami adalah mahasiswi Universitas Dian Nusantara, Fakultas Bisnis dan Ilmu Sosial, Program Studi Manajemen. Kami akan mempresentasikan materi tugas besar pada mata kuliah Psikologi Sumber Daya Manusia yang berjudul Keterkaitan Sikap Frustasi dan Konflik dengan Perkembangan Kepribadian Individu. Dengan dosen pengampu, Ibu Dr. Yanti Herawati Purnama, SPD MSI. Baiklah teman-teman, langsung saja kita mulai penyampaian materi. Saya persilakan untuk Saudari Selvira Ardina untuk membacakan materi pertama. Terima kasih Saudara Atika. Baik, saya akan menjelaskan materi tentang sikap frustasi dan konflik. Materinya sebagai berikut. Latar belakang pada presentasi ini yaitu setiap individu memiliki perkembangan kepribadiannya masing-masing, tergantung dari lingkungan hidupnya untuk menyesuaikan diri atau mengatur emosinya secara jelas. Kepribadian pada karyawan mempengaruhi sikap dan perilakunya di tempat ia bekerja. Dengan kata lain, sikap seorang karyawan memiliki keterkaitan dengan perkembangan kepribadiannya, sehingga pihak perusahaan harus selalu berupaya memahami bagaimana kondisi kepribadian mereka agar kinerjanya meningkat. Apa itu frustasi? Frustasi diartikan sebagai tidak tercapai atau terhalangnya untuk mencapai suatu keinginan yang dapat membuat atau menciptakan suatu kepribadian individu dalam dirinya untuk terus bermotivasi dan tetap bekerja keras. Sikap frustasi dalam dunia kerja mencakup begitu banyak permasalahan yang akan terjadi. Jika permasalahan terjadi akibat kita mengalami frustasi permasalahan internal dalam diri dan melibatkan dunia pekerjaan, maka dampak besar akan terjadi pada diri dan akan melibatkan orang lain, sehingga merugikan orang di sekitar. Untuk konflik sendiri didefinisikan sebagai suatu keadaan di mana seseorang merasa tertekan karena merasa dirinya berada dalam pertentangan antara dua orang atau lebih, yang membuatnya merasa frustasi sampai meluapkan emosi yang ada di dirinya, sehingga terjadi suatu permasalahan konflik antara dirinya dan orang lain. Untuk materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Siti Mulyani. Untuk Saudara Siti Mulyani, dipersilakan melanjutkan presentasi. Baik, dan terima kasih untuk Saudara Selvira Ardina. Akan saya lanjutkan materi selanjutnya tentang pengertian kepribadian. Pengertian kepribadian. Kepribadian adalah bagaimana memberikan kesan bagi orang lain, karena orang lain biasanya menilai sikap dan kepribadian seseorang hanya dari yang mereka amati saja, dan tidak menganggap bahwa kepribadian tersebut akan berkembang seiringi berjalannya waktu. Selanjutnya, faktor munculnya sikap frustasi. Sikap frustasi muncul dikarenakan seseorang tidak bisa mencapai suatu tujuan yang ingin dia capai karena suatu hambatan atau halangan tertentu yang tidak bisa ia lewati, sehingga muncul rasa kekecewaan pada dirinya. Dan selanjutnya, faktor munculnya konflik. Konflik terjadi karena batasan-batasan aturan yang tidak jelas, yaitu adanya tanggung jawab yang tumpang tindih, dan konflik dapat terjadi karena suatu unit atau departemen mencoba memperbaiki dan meningkatkan status, sedangkan unit atau departemen yang lain menganggap sebagai sesuatu yang mengancam posisinya dalam status hierarki organisasi. Materi selanjutnya akan dibacakan oleh Saudara Tika. Silakan Saudara Nur Atika. Keterkaitan sikap frustasi merupakan injakan seseorang yang ingin bertambah dewasa dan meningkatkan perkembangan dalam dirinya. Frustasi akan menjadi pendorong motivasi seseorang yang ingin mendapatkan suatu tujuan dan dapat membuat atau menciptakan suatu kepribadian individu dalam dirinya untuk terus bermotivasi atau tetap bekerja keras dan semangat dalam melakukan hal apapun untuk perkembangan kepribadian individu. Keterkaitan pada konflik. Adanya konflik akan menjadikan individu atau kelompok mendengarkan keinginan seseorang dan mendapatkan jalan keluar bersama.
Terkadang konflik memberi kita waktu untuk mengenal satu sama lain sehingga membuat kita akan merasa lebih dekat satu sama lain dan tercipta suatu pengetahuan kepribadian seseorang yang membuat kita belajar lebih tentang kepribadian seseorang atau kepribadian diri sendiri. Kesimpulan, sikap frustasi dan konflik berpengaruh terhadap kepribadian seseorang. Individu yang di masa lalunya banyak mengalami kegagalan, rintangan yang pernah dialaminya dulu akan menjadikan suatu kepribadian individu dengan pandangan positif terhadap masalah baru yang akan dihadapinya. Perasaan optimis juga akan memberikan dorongan individu untuk berbuat lebih teliti, bertanggung jawab, dan tetap mencoba terus-menerus hingga mengubah jalan yang pernah dibuat untuk mencapai suatu tujuan yang ingin dicapai. Saran, dalam menghadapi berbagai permasalahan hidup, baik dengan lingkungan, orang terdekat, atau permasalahan diri, sebaiknya dapat disikapi dengan pandangan yang positif. Berpikir yang negatif dan berlebihan akan merugikan diri dan berdampak buruk bagi semuanya. Oleh karena itu, kita harus sering berpikir positif dalam menghadapi masalah, menyikapi hal-hal dengan dewasa dan kepala dingin. Sekian dari kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.